hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang seputar pengalaman Anda mungkin berurusan dengan pihak kepolisian seperti apa. Dan di studio sekarang sudah hadir ada Pak Peter Manopo selaku produser kita untuk pagi hari ini. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Des. Dengar suara Desi. Oke. Dan juga sehat. Sebagai narasumber kita, alhamdulillah sehat Pak. Narasumber kita tentunya ada pimpinan Kardopa Group, Ibu Tiorida Simanjuntak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Desi. Gimana kabar hari ini Bu? Wah, kabar luar biasa. Mantap. Biasa. Asal jangan kabur-kabur ya Bu. Tapi ini sesuai dengan obrolan kita pagi hari ini Pak Peter. Kan tadi Desi sempat singgung apa dan bagaimana kinerja kepolisian kita ya Pak ya. Mungkin banyak pengalaman-pengalaman masyarakat, termasuk juga pengalaman narasumber kita Ibu Tiorida Simanjuntak berurusan dengan pihak kepolisian. Nah ini seperti apa gitu ya kan Pak ya. Karena kita banyak sekali mendapatkan keluhan-keluhan terkait tentang berurusan dengan pihak kepolisian. Menurut Pak Peter gimana nih Pak Peter dulu? Ya tentu kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara, berharap banyak sebenarnya institusi kepolisian bisa memberikan pelayanan terbaiknya dalam berurusan dengan masyarakat. Tapi rupanya fakta di lapangan berkata lain. Berbeda jadi, ya Pak ya? Iya, jadi apa yang ditemukan masyarakat kadang-kadang kan merupakan keluhan-keluhan yang muncul. Sehingga ada potret yang dilihat masyarakat bahwasanya pihak institusi kepolisian itu belum profesional dalam melayani masyarakat. Oke. Sampai kemarin kan rame hashtag percuma lapor polisi gitu kan Pak ya. Begitu. Karena lapor pun tetap nggak ada gunanya gitu, nggak diproses atau gimana kita nggak paham gitu Pak. Atau mungkin karena kurang kali Pak, makanya nggak diproses. Kurang apa ini? Padahal sebenarnya kan institusi kepolisian sebagaimana yang diatur undang-undang tentu akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Ya, seharusnya. Ya, seharusnya. Apa kendala sehingga yang terbaik itu tidak terlaksana dengan baik? Oke, jadi masyarakat sekarang agak pesimis Pak kalau mau lapor polisi. Mendingan lapor ke sosmed karena viral dulu baru diproses. Kan sekarang seperti itu, tunggu viral dulu nih. Iya. Baru diproses. Dari pengalaman-pengalaman yang ada membuktikan bahwasanya diviralkan dulu. Baru ditanggapi. Oke. Nah ini kan susah ya. Benar. Desi pernah nggak berurusan dengan polisi? Pernah Pak, kemarin sepeda motor saya yang hilang Pak. Nah, tuntas nggak masalahnya? Enggak Pak. Masih ngambang nih Pak. Nah itu kan satu bukti bahwasannya realita yang ada, apa yang disebutkan masyarakat tentu menjadi semacam potret yang bisa kita lekatkan pada institusi kepolisian. Terlepas itu adalah karena peran oknum atau memang secara institusi. Apa yang dilihat masyarakat ini merupakan suatu realita seperti yang dialami Desi kan? Sekarang kita juga punya pengalaman pribadi Ibu Tiorida sebagai narasumber kita ini berurusan dengan pihak polisian seperti apa gitu ya Pak ya. Tapi jangan lupa juga pendengar Kardopa, Anda bisa saksikan juga untuk opini obrolan pagi hari ini live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM dan juga live TikTok kita di radiokardopa.kdg ya. KDG ya, itu untuk live TikToknya bisa kamu saksikan pendengar Kardopa, atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id, di Radio Dis FM Tebing Tinggi, Radio Karisma FM Bali G. Nah kita ke Ibu Tiorida dulu nih. Gimana Ibu? Sudah berurusan dengan pihak kepolisian berapa lama? Pengalaman Ibu Tiorida kita oprek dulu pagi hari ini. Iya, serasa memang saat ini, era ini, zaman ini, kalau kita mengharapkan untuk keamanan kepada pihak polisi itu seperti menipis, betul-betul tipis. Ya, coba bayangkan ya, pengalaman salah satu saya sampai saya angkat ke media ini adalah salah satu yang tidak memuaskan atau termasuk dengan pelecehan. Apa itu pelecehan? Juga bisa disebut karena janji tinggal janji. Kalau ke kantor polisi itu disuruh tunggu di jam 11, mau 1 jam lebih kita dibiarkan di situ. Kan seperti kita orang pengemis jadinya kan. Sebenarnya tanggung jawab dia sebagai polisi melayani masyarakat dan dia digaji oleh uang masyarakat. Jadi sepertinya ini happy sendiri. Jadi sepertinya memang kita sudah terlalu banyak mendengar keluhan itu berhadapan dengan polisi. Saya tahu persis.
Anak saya juga kehilangan mobil pickup sendiri pun di rumahnya pun ya dilaporkan nggak ada hasilnya. Jadi apa tanggung jawab polisi ini? Sebagai saya orang wira swasta ya, ya tidak akan bisa terjadi seperti ini kan. Mau diapain? Mau dimatikan atau mau dihidupkan? Hanya satu, karena hukum menentukan wibawa pemerintahan itu harus kuat. Jadi kalau saya lihat polisi itu tidak bertanggung jawab. Ya pengalaman saya sebagai wanita, sebagai ibu memimpin berapa perusahaan. Kejadian kepada saya di tahun 2023 ya? 23 lah, karena makanya kan 1 tahun lebih belum diproses sampai sekarang. Jadi kalau saya rasa tuh saya memang butuh keberanian, nekat, demon atau menyiarkan secara viral di media. Karena kenapa? Kesian rakyat kecil. Jadi saya akan mungkin memulai dari diri sendiri kan. Karena di mana salah satu karyawan juga nggak tahu untung di saat pandemi, perusahaan itu kan obrak-abrik itu. Bagaimana bisa menghidupi yang memang betul-betul penghasilannya tidak ada. Bisa dia menyalahgunakan, menggelapkan uang sekitar 600 juta lebih. Saya to the point aja, yaitu saudari Melki merasa bangga. Bukan Melki ya, Melki si marganya apa itu ya? Melgiana kan? Jadi dia menggelapkan. Kita laporkan ke polisi, nggak tanggung-tanggung loh, 600 juta lebih. Radio Cardova diproses sampai sekarang gitu. Radio POM, Najogi sampai hari ini setahun lebih. Makanya saya menunggu memang kesabaran itu bisa nggak diproses. Jadi tahap demi tahap yang mengalami kepahitan ini bagi saya tentu mau tak mau harus memang berani bersikap yang seperti saya katakan tadi itu. Ya saya jiwa walaupun saya wanita, tapi jiwa saya mungkin jiwa yang bukan wanita yang feminim, adalah sebagai pengusaha strong, kuat, berani. Apapun kejadian, kalau memang kita di pihak yang dirugikan, yang benar, ya bagaimana bisa kita diam kan? Maka untuk itu saya merasa kesal ya kepolisian ini. Memang sudah viral sekali sih. Polisi ini sudah memang terbesar di dalam korup. Kita bagaimana? Saya juga to the point aja. Saya nggak takut kok. Kenapa? Itu nyata. Jadi kita harus berani. Dari Sumatera Utara, kalau kita menunggu hukum, habis harta yang kering, yang basah, terjual. Toh juga kemenangan itu nggak ada arti kok. Kan ada arti. Jadi itu yang saya pikirkan. Kalau ketika saya nanti berurusan juga dengan polisi, saya hanya minta satu hal. Sanggup enggak? Kok enggak saya tarik. Saya buat dengan hukum yang memang hukum rimba dikatakan itu, nggak tahu dengan melalui masyarakat mendorder apanya itu, karena semuanya juga pegawai-pegawai di sana kita hadapi juga sepertinya kan tidak peduli gitu loh, dianggap orang pengemis. Sementara tanggung jawab dia untuk melayani masyarakat. Di mana pelayanannya itu? Ini yang coba. Ini yang pelayanannya seperti apa? Mau dibawa kemana? 1 tahun lebih perkara, iya. Jelas kita dirugikan. Jadi kalau memang sampai saya dalam beberapa minggu yang lalu ya, saya hadapi mau ketemu dengan kanitnya. Saya udah janji sih memang, cuman nggak jadi ketemu. 1 jam lebih saya menunggu. Hanya saya mau tanya, ini mau memang nego-negoan? Jelas. Kalau menurut kita sebenarnya dilayani dulu, dia dilaksanakan tugasnya, ya baru itu yang benar. Kan kita tahu, kita manusia yang punya toleransi yang untuk memang ungkapan terima kasih kok. Tapi ini sepertinya diabaikan aja. Jadi ini memang polisi udah harus didorder oleh rakyat sendiri. Saya di depan garda untuk melaksanakan itu. Karena kenapa? Saya nggak suka. Kenapa? Di saat orang mengalami kesakitan betul, kepemilikan uang udah habis, baiknya terus terang. Itu bagi saya sih. Berapa negonya? Tentu ini kan ada nego-nego berarti, Bu? Iya, ada nego-nego nggak apa-apa. Menjadi pengalaman Ibu manakala melaporkan kasus di Polda Sumatera Utara awalnya
kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Iya, betul. Oke. Nah, tentu suara hati ibu merupakan bagian yang terungkap karena memang kasus itu sejak dilaporkan pada Januari 2024 lalu hingga sekarang belum selesai. Gak usah selesai. Di apa perkembangannya pun tidak ada sama sekali. Tidak ada iya, sama sekali gini, Bu. Betul. Jadi gimana kita bukan kambing congek terus menghadapi ke sana. Kita kan orang pekerja. Ya, pasti. Oh ya, memang butuh waktu. Waktu itu adalah berharga. Benar. Berjam-jam kita tunggu di sana itu nggak ada hasilnya. Jadi polisi harus memang tidak welcome dengan bicara saya ini atau apa, panggil saya. Saya bersedia. Pada saat ibu dipanggil untuk memberikan keterangan ibu keterangan, iya. Dengan jam yang sudah ditentukan. Iya. Berapa lama ibu bisa menunggu di situ? Ya 1 jam lebih. Terakhir saya tinggalkan salah satu pegawai saya di polisi itu, ya sudahlah. Terakhir tahu juga memang apa alasannya tahu? Kanitnya kayak adat, pesta adat. Kan sangat memilukan, sangat menyakiti hati masyarakat gitu. Kayak Pak menyepelekan gitu ya Pak kesannya ya? Ya sepele, di samping itu nggak menghargai sedikit pun manusia itu lagi di depannya. Lupa dia uang rakyatnya menggaji dia. Padahal sebenarnya kan sudah kita lapor. Iya, kita dan sudah janji. Janji itu utang itu loh. Seperti itu. Jadi ibu kecewa dong? Kecewa ibu. Ya kecewa berat. Ini saya mau siapkan itu mungkin 2 mobil untuk demon itu ke kantor polisi sana. Kenapa? Menuntut hak sebagai rakyat biasa yang butuh perlindungan. Kan wajib dilayaninya gitu loh. Enak kali maling ini menggelapkan. Yang sakitnya karena apa? Uang pajak yang sudah perusahaan bayar, terakhir perusahaan ini harus bayar lagi ke kantor pajak. Iya kan? Dan dia maling tadi ini, si Melki ini, mana lu kok nggak salah marganya itu. Kita gaji dia, pencuri di kantor kita, kan sangat menyakitkan. Kita laporkan ke polisi. Saya nggak tahu apa mau polisi ini. Saya heran. Padahal saya mau jumpa kanitnya itu hanya saya memang mau berbicara. Ini ada nego-negoan enggak? Kalau ada nego-negoan saya siap gitu loh. Atau gini Pak, sepertinya memang bukan rahasia umum lagi ya. Kalau kita berurusan dengan pihak kepolisian itu harus ada titik-titik. Benar Pak Peter gimana? Ini sepertinya udah atas laporan yang kita sampaikan kepada Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu, maka laporan itu kan diproses. Diproses harusnya. Nah kemudian selesai diproses, maka yang katakanlah ibu dipanggil untuk diperiksa. Ya, pemeriksaan sama juper apa sih namanya? Sudah ada memang beberapa orang diperiksa. Siap itu mengendap disimpan di lemari besi. Iya kan? Oke. Jadi kasusnya ini masih berjalan, tetapi progresnya tidak berjalan, gitu dia. Sementara seperti Ibu bilang tadi, Ibu udah diajak ketemu nih sebenarnya udah ada janji, Ibu udah datang, tapi kabitnya atau kanditnya tadi? Ya, bagian pemeriksaan ini kita kan tidak yakin lagi dia seperti apa. Jadi mau jumpa dengan kanitnya, mau berbicara, terakhir dibatalkan. Tiba-tiba pesta adat. Jadi lebih penting sama dia tuh pesta adat, urusan pribadi daripada tanggung jawab dia melayani masyarakat. Itu loh. Tapi kan Ibu dipanggil melalui surat kan? Surat resmi dari... Enggak. Kalau itu kita tunggu lagi, lebih mungkin bertahun-tahun mereka telepon aja. Telepon kepada salah satu pegawai kita yang sudah dialah yang mengurus di dalam hal permasalahan. Ya, dialah yang memang mengapakan. Kita pun merasa sakit hati juga, miris kalau pegawai kita dibuat seperti yang dilakukan. Jadi saya sendiri terjun karena memang saya ingin tahu seperti apa sih sebenarnya pelayanan masyarakat ini. Wah, dengan sombong-sombongnya. Pak Jul dia asik bolak-balik aja. Bolak-balik nggak ada hasilnya kan gitu. Jadi 1 tahun lebih ya tentu saya sendiri yang terjun, gitu loh. Pengen tahu nih gimana? Ya, pelayanan polisi ini kepada masyarakat gitu. Atau kita angkat telepon dulu nih. Ya, silakan. Selamat pagi Opini Kardopa. Selamat pagi. Ya, dengan siapa nih? Pak Israel Semeang. Oh, Pak Israel. Di mana, Pak? Ya. Di mana, Bapak? Oh, mobile ini. Mobile. Motor angkot.
Pak, kita kan ngomongin tentang kinerja kepolisian. Ini salah satu ada keluh kesah dari narasumber kita, Ibu Tiorida Simanjuntak, yang berpengalaman, bisa dibilang punya pengalaman cukup buruk ya, Bu, berurusan dengan ya buruk kepolisian. sekali. Kalau Pak Israel pernah nggak punya pengalaman gini? Atau gimana nih? Justru kita satu sisi berkawan sama polisi, satu sisi main frontal karena kita ya oratornya unjuk rasa, menyampaikan aspirasi supir, ya itu tadi, satu sisi harus kita rangkul, satu sisi harus memang kita bawa, harus memang di main lempar-lemparan gitu, adu jotos. Tapi wanita kan nggak bisa jotos, Pak, hanya mempermalukan aja. Biasanya burung majunta itu singa betina. Yes, bisa jadi, tapi kadang dia lembut di hati, tidak bisa terkirakan kan. Sulit dia marah. Tapi jangan pancing marah. Mamaku juga burung junta, jadi makasih. tukang merepet. Keturunan. Jadi Pak Israel. Begini Bu. Jadi gimana nih Pak Israel? Ya, jangan diterima telepon polisi kanitnya atau jupernya, mesti surat resmi panggilan. Pakai surat. Kalau itu sudah dipenuhi panggilan, ya saya tidak mengajari ibu sudah jam terbangnya udah tinggi, udah pernah salaman sama Yusuf Kala. Ya, jangan dipakai telepon. Ketika sudah disurati kita datang kantor polisi, kita tunggu 1 jam nggak ada, langsung kita bawa surat itu ke Propam. Itu baru heboh. Jadi jangan. Tapi jangan masalahnya gini Pak Israel, tadi kata sudah Ibu pernah Tiorida, disuratin juga sekali. Nunggu surat berikutnya itu lama kali nggak ada. Makanya nggak tahan ke sana lah. Harus sabar karena 500.000-nya penduduk polisi kita ini mengurusi 250 juta rakyat. Jadi satu polisi itu 400.000 yang diawasi. Jadi memang satu sisi kurang personil, tapi satu sisi uang rakyat nggak ada menggaji mereka kalau sampai 1 juta polisi. Jadi ya kita sabar antri, ketika sampai 3 kali 24 jam nggak ditanggapi, baru kita rame-rame ke kantor Polda itu atau Poltabes. Pak polisi macam mana ini? Kami, Bapak digaji kami, tapi Bapak nggak melayani kami. Jadi ada balancing dia second gift-nya. Tapi kan ada istilah sekarang Pak Israel, tunggu viral dulu baru diproses. Itu pun nggak betul juga itu. Enggak lah, memang itu betul itu Pak. Harus dipiralkan dulu. Kalau kejadian-kejadian itu memang hukum itu sudah memang dinomor sekian kan. Kita harus sadar di situ. Saya juga bukannya nggak membuat surat sampai ke Polri apa sana, memang mungkin udah kebanyakan kali masalah mereka itu yang tertunda, begitu seterusnya, begal nggak bisa diselesaikan, boro-boro untuk yang korupsi kan gitu. Ya tentu ya memang apa yang salah SDM-nya, kalau enggak bagi saya itu ya mundur dia jadi polisi, mundur dia jadi Kapolda kok nggak bisa memimpin. Itu saja, lain tidak lain, nggak ada alasan apapun. Pak Jelas Israel, itu. Gimana? Ya kalau disuruh mundur digantikan dengan hansip itu terlampau ekstrim. Cuma sekarang ya kalau memang udah aku bilang tadi entah sebulan ini 3 kali 24 jam, sebulan 2 bulan, ya udah kita kumpulkanlah semua mogok kerja atau Kardopa semua ke Polda. Mau tak mau diteriakkan ke sana, yaitu atau pakai apa lagi, pakai musik gendang lagi, kuat-kuat di situ. Nah, kalau pakai musik berarti kita nggak bersedih kalau pakai musik. Kita tutup jalan, kita blokir jalan tol, kita blokir Singamangaraja, itu baru Kapoldanya datang. Enggak, nanti kita pakai musik lagunya Benci Tapi Rindu. Iya, benci tapi merindukan polisi gitu. Jadi ibu apalah bersabar, jangan 600 juta itu nanti bisa jadi 1,2 miliar 2 kali lipat. Ya mudah-mudahan ibu tetap sehat, berkat datang. Amin. Dan pertahankan tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Pak Israel tadi. Nah ini gimana nih Pak Peter? Ya memang harapannya kan setiap kasus yang dilaporkan diselesaikan. Kita pengennya diproses gitu ya Pak.
Mau kapan? Hilang sendiri perkara. Iya, dan malingnya ternyata udah keburu lari kan. Yang tadinya yang kita tuntut masih ada barang-barang dia di situ. Ya kesempatan dia buat lari. Jadi kita dibilang itu rakyat itu nggak sebodoh pemikiran polisi itu sendiri, itu aja. Oke, kita angkat telepon dulu ya Bu ya. Kardopa, selamat pagi. Opini Kardopa berani tampil beda. Oke, dengan selamat siapa? Pagi. Biasa. Siapa lupa ini? Ya, kalau ada bos lupa. Ngeblank aku kalau ada bos nih. Tunggu. Ya udah sebut aja lah biar cepat, waktu berjalan terus. Iya, izin Bu Theodora. Theorida. Bu Theodora. Ibu Theorida. Oh, Pak Kuswanto. Oke. Ya. Bang Peter, Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat. Ini Pak Peter saya munculkan kali ini. Biasanya di belakang layar. Awak udah lama merindukan beliau nih kan. Asik. Lanjut bos. Lanjut. Ya, jadi begini. Topik ini sangat bagus sekali, menarik bagi publik. Ada dua hal yang penting sebenarnya di publik ini, Ibu. Pertama, masyarakat ini kalau sudah berurusan dengan polisi pesimis. Oke. Kemudian rumah sakit. Makanya ada istilah nggak usah lah berurusan sama polisi sama rumah sakit kan, gitu. Oke. Jadi keapatisan masyarakat terhadap kinerja polisi ini memang sangat luar biasa. Apalah buruk lah. Apanya buruknya gitu, tegas. Ya, buruknya. Buruknya ya. Kita ada beberapa kali memang berurusan ke polisian. Untuk menghadap menemui di piket itu aja kita udah dibentak-bentak itu. Bayangkan. Belum lagi urusan ke dalam kan gitu kan? Iya, betul. Itu realita itu, ya kan? Iya. Oke. Belum lagi masih sini kan. Seharusnya awal nih kayak gitu udah down duluan ya Pak. Makanya kenapa masyarakat itu malas berurusan kan begitu kan? Karena kalau untuk melapor ke piket itu pertama sudah dibentak. Seharusnya kan begini. Kepolisian ini kan seharusnya humanis kan gitu kan? Ya. Humanis benar. Mereka ini kan pengayom. Iya. Kan gitu kan? Pelindung kan gitu. Nah, yang menyediakan seragam mereka itu adalah rakyat. Benar kan, Bu? Benar. Yang memberikan fasilitas semua adalah rakyat. Semua rakyat. Dari mana? Pajak, kan gitu. Ya. Nah, seharusnya Polri menyadari, kan gitu kan? Bahwasanya yang paling tertinggi itu adalah rakyat, kan gitu. Iya. Harusnya. Seharusnya kan gitu kan. Tapi gini, mentang-mentang mereka sudah pakai seragam, sudah mereka lah yang paling di atas kan begitu. Salahnya kita nggak dikasih pakai seragam kan gitu. Mungkin kalau seperti di luar di sana, kalau dikasih pakai seragam mungkin dah tembak-tembakan aja mungkin kan gitu. Itulah keapatisan masyarakat tadi gitu. Ada memang ya setiap buat LP gitu kan, laporan kepolisian gitu kan. Ya seperti pengalaman ibu kita ini kan gitu kan. Seharusnya kan mereka cepat. Iya, menyedihkan sekali. Padahal mereka semua anggaran sudah standby kalau kita bilang kan gitu. Operasional sudah tersedia semua kan gitu. Nah, cuma satu izin Bang Peter perlu kita kasih masukan ini kan di radio ini. Ada kurang yang di sini, Ibu. Apa itu? Seharusnya Polri itu diundang biar kita jewer semua ya kan. Kemarin tahun yang lalu tuh. Kalau kita undang mau datang enggak? Nah, ini dia. Kalau kita undang mau datang nggak nih untuk memperjelas ini semua ya kan? Karena kan sekarang ini memang polisi sedang memperbaiki citranya ya kan. Iya, banyak tutup mulut. Sebenarnya di sini kesempatan kepolisian itu kalau ingin memperbaiki melalui corong-corong media, kan gitu kan. Jangan hanya sosialisasi apa itu nggak ada. Jadi media ini kan jutaan yang mendengarkan gitu. Iya.
Tapi pengalaman Pak Kuswanto sendiri memang pernah punya pengalaman buruk berurusan dengan kepolisian tadi ya Pak ya? Ya kalau dibilang saya sampai malas kan gitu kan. Jadinya malas, oke. Boleh tahu Pak Kus di mana berurusan, di Polrestabes, di Polres atau di Polda? Polda. Sama aja Bang Peter. Polda lebih parah lagi, jalan ininya berliku-liku pula ke sana kan? Yang lebih parah lagi, Ibu, kan tingkat terendah tuh polsek kan gitu kan? Polsek ya. Ada lebih terendah lagi di Babin Kaptipmasnya. Nah, cobalah di kelurahan kan gitu kan? Oke. Kita pernah keluarga punya apa namanya masalah gitu kan? Jadi ditikam lah kan gitu. Sama ada juga apanya lah tetangga kan gitu kan, berkelahi lah judulnya kan gitu. Nah seharusnya kan Babin Kamtipmas ini kan memediasi kan gitu kan, tidak harus berpihak kan gitu kan, berpihak ke sebelah kan gitu. Jadi kita mau buat laporan ke polisi, malah polisi nakut-nakuti, kalian dua-dua bisa ditangkap katanya, coba lah. Seharusnya kan gini, masyarakat tuh diedukasi. Kan gitu, dikasih pencerahan dia gitu kan. Itulah apanya pengalamannya. Baiklah. Jadi Pak Kus, secara umum kalau dari apa yang kita lihat di masyarakat, apa yang kita dengar, nyata. Kita kasih ponten berapa di sini? Ponten berapa lah? 1 sampai 10. Nggak ada. Berarti zero lah itulah, 0. Iya, hero lah ya kan. Zero lah. 0. Zero. Oke, Pak Kuswanto. Bukan hero apa ya? Zero, kosong. 0, 0, kosong. Terima kasih. Jadi nggak ada, memang nggak ada. Iya. Sama di rumah sakit pun begitu. Iya. Nanti rumah sakit kita bahas yang lain. Kita polisi dulu ini kita bahas. Terima kasih Pak Kuswanto. Ya, kalau bisa diundang ya. Iya, nanti kita coba usahakan ya Pak ya. Oke. Sehat-sehat ya Bang Peter, sehat-sehat ya. Iya, terima kasih. Ada Pak Kuswanto tadi juga salah satu pendengar kita yang punya pengalaman juga ya Pak. Pengalaman gak enak lah berurusan dengan polisi bisa dibilang. Oke, kita angkat dulu Bu. Boleh, cuman batasi ngomongnya to the point aja. Kardopa, selamat pagi. Oke nih, Kardopa berani tampil beda. Selamat pagi, Desi. Assalamualaikum. Pak Sofian ini langganannya kalau nggak salah. Maunya radioku Kardopa gitu loh. Iya kan? Jangan Desiku. Jangan Desiku, Kardopaku. Jalurnya kan di situ. Ibu langsung ada. Iya, nggak apa-apa. Silakan Pak. Singkat padat jelas ya Pak ya. Pak Peter ya. Jadi kalau mengenai polisi ini sebenarnya itu aparatur negara yang menjatakan. Sebenarnya mereka juga sipil, tetapi dia salah artikan begitu. Mereka berpakaian dinas boleh aparatur negara, tetapi pada mereka buka dinasnya sudah rakyat biasa kan. Tapi mereka tidak menyadari tentang rakyat biasa tadi itu. Nah, sementara undang-undang kepolisian itu kan itu sudah menyatakan menjaga kestabilitasan negara, ya kan, mengayomi masyarakat, ya kan, meningkatkan tingkat keamanan di masyarakat juga. Tetapi pada saat masyarakat melaporkan sesuatu seperti dicuekin gitu. Nah, sebenarnya tidak boleh. Udah melanggar undang-undang etik itu tentang kepolisian. Kalau dilaporkan ke Kompolnas, ini pasti kena. Nah, kita kan ada Kompolnas. Jadi kalau umpama ibu tadi seperti dikatakan bahwasanya uang dilarikan atau dicuri 600 juta, dilapor pihak kepolisian tidak ditanggapi, langsung tingkat bandingnya ke Polda. Polda nggak ngangkat, Kompolnas saja Bu. Nah, Kompolnas itu sudah paling tertinggi gitu. Kalau Kompolnas juga tidak menghargai lagi ke Wakil Presiden, ya kan, lapor Mas Presiden, Wakil Presiden si Gibran, itu kan menyatakan buka wacana untuk pengaduan. Nah, jadi ada tingkat-tingkatnya. Kalau ini semua tidak diindahkan, ya berkabar-kabar negara ini, untuk apa jadi negara Indonesia kan? Betul. Semua tidak ditanggapin. Saya juga setuju itu, bubar saja. Iya. Nah, jadi kalau bisa, seperti Pak Kuswanto bilang tadi, itu undang Kompolnas di Kardopa, undang juga itu Pak Hadi Wahyudi itu ya, selaku Humas Polda, yang di Polda itu, undang, bicarakan di sini. Tolong Pak buat undang-undang yang konkret untuk pengaduan masyarakat ini. Jangan dipermainkan sama masyarakat. Masyarakat ini belum lagi mengamuk. Kalau nanti masyarakat mengamuk bagaimana? Iya, itu dia. Itu. Jadi tolong dihormati masyarakat ini. Masyarakat ini sebetulnya udah
ya stabilitasnya itu sudah mulai terjaga gitu. Tapi jangan diganggu lagi stabilitasnya begitu. Nah, sekarang zaman susah. Jadi kalau ini tidak diayomi, bagaimana nanti tingkat keamanan kita? Jadi Presiden Prabowo mencanangkan tingkat pertumbuhan perekonomian 8%. Ini nggak tercapai kalau begini, masyarakat nggak aman. Investor pun juga nggak mau datang nanti kan. Nah, uang kita hilang pun juga pribadi nggak ditanggapi, apalagi investor kan begitu. Jadi kalau bisa pihak kepolisian didengar ini Kardopa baik-baik, ya, tolong dicamkan, ya kan, tolong diamati. Kalau memang ini bermasalah terus diproseslah secepatnya. Jangan nanti bermasalah sampai mengadakan demo, itu mungkin memalukan. Berarti yang demo wanita pula bilang, omak pula. Dipukul gendang, kuali apa semua baru dia bangkit. Iya kan? Jadi kalau nanti tidak ditangkap juga Bu, langsung naik ke Kompolnas. Itulah tingkat terakhirnya. Iya. Oke Pak, makasih masukannya Pak. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, ada Pak Sofyan. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan sebelum kita break dulu Bu? Oke, yang saya sampaikan ya itu gimana ya. Jadi kita juga, kenapa saya harus berbicara di media untuk memviralkan juga ini kepolisian Sumatera Utara itu. Karena memang Medan itu sudah kayaknya dipijak kepalanya, dia apa semua udah pada diam. Jadi seperti kayak penyakit stroke gitu loh. Jadi bagi saya nggak bisa pula. Sudah ekonomi yang memang murat-marit sekarang ini, orang kecil gimana mereka mau bicara. Jadi ya mau tak mau, Radio Kardopa dengan teori Das Simanjuntak akan lebih mengangkat harkat martabat masyarakat. Karena itulah pendengar kita yang harus memang kita angkat. Kebenaran itu adalah benar yang harus diperjuangkan. Jadi bukan diam. Jadi selama ini Medan itu kan udah termasuk ya dianggap aman-aman saja. Apapun terjadi aman, gak berani ngomong. Kita kan bukan orang politik. Kita bukan orang pejabat. Jadi karena kita rakyat kecil ya wajib berbicara melalui corong Radio Kardopa 99,4 FM. Apapun itu, masyarakat, pejabat, seluruh Sumatera Utara bahkan di dalam dan luar negeri wajib tahu ada apa kepolisian di Medan. Kok buruknya pelayanan seperti ini sampai diangkat ke permukaan. Seperti itu sih. Ya, Pak Peter. Ya memang keinginan masyarakat kan besar ya. Persoalan-persoalan yang dilaporkan itu hendaknya tuntas. Iya, benar. Tapi tentu ada persoalan lain juga yang kadang-kadang membuat masyarakat ini negatif terhadap polisi. Iya, benar Pak. Misalnya ya persoalan Butio kan. Iya, itu sudah dia. setahun nggak selesai. Setahun lebih saya bersabar menunggu. Tapi setahun lamanya kasus itu diendapkan atau memang ada kesengajaan. Nah, dia untuk nih. tidak diproses. Untuk tidak diproses. Ada apa ini sekarang dengan kasus ini gitu ya? Baiklah. Ya mungkin juga berlaku untuk masyarakat yang lain. Iya. Kadang kan gini juga Pak, masyarakat ini kenapa agak pesimis berurusan dengan kepolisian? Udah malas. Seperti kata Pak Kuswanto tadi, kalau misalnya ada kejadian, kita mau nolong aja takutnya malah jadi tersangka, malah jadi ini, jadi itu, jadi males ya kan. Jadi berurusannya agak ribet gitu ya. Apakah memang seperti itu berurusan dengan kepolisian ini? Seharusnya tidak. Tidak. Cuma ya itulah dia, wajah kepolisian Republik Indonesia ini kan banyak disorot dengan berbagai kasus kan. Seperti yang kemarin, kasus seorang polisi ngadu ke Kapolri tentang perlakuan atasannya. Masuk ke TikTok, ke media sosial. Ngamuk-ngamuk ya nah. Di dalam aja seperti itu gimana? Iya, apalagi lagi orang lain. Oke, baiklah. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, kita break dulu sebentar. Pastikan tetap aja stay tune terus di Opini Kardopa sampai jam 10 nanti. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Kita kembali lagi di Opini Kardopa pagi hari ini yang bisa Anda saksikan di live Facebook kita Kardopa 994 FM atau juga live TikTok di radiokardopa.kdg ya, dan juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Jangan lupa untuk yang ada di Bali G ya.
Iya. Karisma Bali G. Tebing tinggi si Bolga. Iya. Kok lupa? Ingatnya si Bolga juga, Bu. Radio Juptinda si Bolga. Iya, di FM Tebing Tinggi juga di sana bisa kalian dengarkan di daerah Bali G ada Radio Karisma FM ya. Kita masih di Opini Kardopa pagi hari ini berbicara tentang pengalaman buruk berurusan dengan pihak kepolisian ya Pak ya. Tadi pengalaman pribadi Bu Teorida sendiri nih pastinya gitu. Yeah. Pak Peter pernah punya pengalaman? Punya. Pengalamannya ya ada yang manis ada yang pahit. Oh. Nah lah. Review tentang laporan Bu Tio tadi kan. Iya. Itu pada saat masih Kapoldanya Pak Agung Setia. Pak Agung, Agung. Masuk Januari. Nah sekarang Kapoldanya udah ganti. Iya. Dengan Pak Wisnu. Wah urusannya belum selesai sampai sekarang. Sampai Kapoldanya ganti nggak selesai gitu ya. Prosesnya agak mandek ya. Oke. Kita coba angkat telepon kembali. Kardopa selamat pagi. Pagi Kardopa. Dengan siapa ini? Joba. Oh oke. Om Joba. Joba kan cukup populer namanya. Iya, singkat padat Pak. Ya. Singkat padat Pak. Karena waktu udah menipis saya langsung aja ya. Silakan. Iya. Jadi ini kisah nyata. Ya, anak kehilangan kereta di salah satu tempat konsultan di Jantar. Jadi yang hilang itu bukan hanya kereta anak, ada 3 kereta hilang. Oke. Terekam sama CCTV. Jadi dilaporlah ke kantor polisi. Kita juga kemarin ya Pak, ada terekam CCTV nggak jelas juga. Jadi dilapor ke Polsek Jantar Timur. Datang polseknya itu ke tempat kejadian TKP. Entah apa-apa tengok-tengoknya itu macam sibuk kali, macam serius kali kan. Senanglah kita kan. Ini udah diurus. Rupanya tunggu. Nggak ada beritanya. Hari kita datanglah ke kantor Polsek Jantar Timur. Gimana Pak mengenai kereta yang 3 itu? Sedang dalam proses masih pencarian. Oke. Sabarlah kita. Tapi udah 2 minggu, 3 minggu pencarian terus. Ya kan? Jadi ini sekarang sudah masuk 3 bulan nih. 3 bulan. Nggak ada kabarnya juga kan? Sama lah kayak sepeda motor. Jadi ada kawan-kawan bilang itu udah disati nih kereta kau. Iya. Udah dicincang. Iya, udah disati itu. Jadi kami minta sama polisi supaya kalau nggak dapat keretanya, paling kira orangnya benar. yang nyuri. Biar di penjara kan. Itu juga nggak dapat. Jadi gimana lagi sama polisi ini ya? Memang kalau kita perhatikan ya, Mbak Desi, Ibu Teorida, Pak Peter. Itu kalau kehilangan kereta dilapor ke polisi, jarang bisa ketemu itu. Nyaris nggak ada lah. Ada pun satu lah. Kami aja cuma cabut laporan nih, udah capek. Jadi kenapa? Tapi kalau polisi peristiwa yang viral itu seperti pembunuhan itu, cepat kali dia dapat itu pembunuhnya. Sama kasus ini cepat ya. Asusila. Kalau ada pembunuhan lah di mana-mana, ya kan? Viral. Wah, itu salut kita. Hanya dalam tempo 2-3 hari bisa cepat dapat pembunuhnya. Ini sudah 3 bulan kok nggak dapat pencurinya. Atau bagaimana hebat? Itulah polisi kan berarti harus merubah. Nah, ini kita kasih penilaian coba. Dari 1 sampai 10 berapa lah? Artinya maksudnya begini. Bagaimana hebatnya mereka mencari pencuri dan dapat? Begitu juga hebat mencari pencuri pembunuh. Begitu cepatnya dia mendapat pelaku pembunuhan. Harusnya begitu juga cepatnya dia melakukan pelaku pencurian, ya kan? Kita jadi heran ini kalau udah masalah pencurian kereta kok seperti agak-agak. Jadi Bapak memberikan nilai seperti yang bilang Desi berapa polisi? Berurusan dengan kepolisian. Waduh, ini nanti kena apa ini? Takut, kita kan masyarakat biasa. Ya, apa 6 lah. 6. Model lumayan itu 6 lewat dari merah. Om coba. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Mbak Desi juga keretanya belum dapat ya? Nggak ada kabarnya. Jangan harap lagi lah. Nggak berharap, sekarang fokus nyari orangnya aja, itu pun susah. Oke, makasih Mbak Desi, Pak Peter, Ibu terima kasih Pak. Terima kasih Om. Coba kita tutup line telepon dulu. Oke, ada yang mau disampaikan kembali Pak? Sudah banyak telepon masuk. Semuanya penilaiannya negatif. Nah, kinerja kepolisian itu kan diukur dari bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana merespons laporan dari masyarakat, dan menindaklanjuti apa yang sudah dilaporkan. Benar Pak. Nah, sehingga apa yang dilakukan polisi dalam hal ini, katakanlah Juper ataupun apalah namanya itu menjadi potret juga kan, seperti yang dialami Ibu Tio Rida. Nah, bagaimana laporannya sudah setahun nggak selesai? Mau tunggu sampai kapan? Udah keburu lari malingnya pun. Itu dia. Udah memiskinkan dirinya kan. Pertanyaan besar, ada apa ini? Kenapa nggak diproses? Atau memang butuh yang gimana? Ada semacam kode-kode. Itulah kodenya itu kita lah, makanya kita mau jumpai ke sana kan. Tadi mau jumpa. Iya kan. Tahu nggak jelas antara iya antara enggak bisa ditemui apa enggak kan gitu. Tapi kita dikontak mau ketemu dengan bawahannya nggak mau lah. Karena kan gini, ada anekdot di Sumut kan, semua urusan uang tunai. Itu jeleknya Jeleknya itu sih kita sih. Jadi masih berlaku. Selalu harus pakai uang baru urusan. Nah, ini memang kalau ada pihak kepolisian kita bisa clearkan nih Pak. Aku pengen apakah benar tanggapan masyarakat selama ini berurusan dengan polisi itu harus ada uang gitu. Nah, itu dia. Kan orang berpikir masyarakat sekarang seperti itu kan Pak. Ini stigma bukan bohongan, bukan ini memang stigma dari masyarakat. Bukan, ini lagi satu yang paling penting, rakyat yang pintar cerdas kan gitu. Kita berurusan dengan polisi 1 tahun loh. Jadi apa jadinya hasilnya kan? Kalau kita pun ada angka-angka diapakan, dapat nggak diselesaikannya pekerjaan itu? Baru siap itu nanti lanjut lagi ke jaksa. Jaksa berapa lagi kan angka kan? Berapa tahun lagi dia memproses itu? Oke? Tentu dengan uang juga. Berlanjut lagi ke pengadilan, berapa tahun lagi? Iya kan. Ini sementara kasus Ibu masih di polisi ya Bu? Masih di polisi, masih tangkap pertama. Tapi sudah, makanya kita pikir gitu ya. Jadi kita ini makanya saya bilang orang rakyat yang cerdas, dia ambil sikap aja mau diapain. Kamu polisi punya tanggung jawab enggak kepada masyarakatmu yang menggaji dirimu? Paling gitu aja kan. Ya dia satu-satunya mempermalukan supaya bisa nanti kita juga, karena Kardopa itu menyuarakan masalah-masalah yang dihadapi. Seperti yang saya alami ini, suatu saat mungkin Kardopa punya waktu diberikan masalah, opini, hal-hal yang terjadi yang Anda alami baik di pihak pemerintahan, ada apa di sana. Kita mulai membuka itu. Media, itulah fungsi media itu sendiri. Iya. Juga menjadi corong masyarakat. Iya, corong masyarakat dengan frekuensi 99,4 FM itu. Jadi kalau memang manusia sudah tidak ada lagi nyalinya, nggak ada lagi malunya, ya sudah susah lah menjadi alat negara dia kan. Untuk apa dipertahankan? Kita harapkan sebagai polisi aparat negara nih kan Pak ya. Terus aparatur juga negara, aparatur negara merespons apa yang dikeluhkan masyarakat. Termasuk juga pemerintahan. Masyarakat berbicara ini bukan karena tidak senang, bukan karena tidak mendukung, tapi inilah keluh kesah masyarakat yang mereka seharusnya respon dong gitu. Jangan langsung apa ini itu gitu kan. Keluh kesah ini kan muncul karena fakta di lapangan. Iya, karena fakta di lapangan. Dialami sendiri kan. Benar Pak. Bukannya kita mengarang-arang cerita atau gimana gitu ya. Tapi juga penelpon kan. Iya, mereka menyatakan pernah berurusan dengan pihak kepolisian. Dan semua ujung-ujungnya negatif kan. Nggak ada yang positif. Makanya kalau bisa terjadi jadinya hukum rimba di rakyat itu sendiri, sebenarnya itu karena ketidakpuasan, ketidakmampuan polisi menangani satu kasus, sekalipun kasus sekecil apapun. Terkadang polisi datang sudah telat. Iya benar. Iya kan, sudah nasi jadi bubur, apalagi gitu loh. Sementara mereka garda terdepan untuk memang
Indonesia kita ini memang nggak bisa diharap untuk apalah hukum untuk diperbaiki lebih baik, nggak. Kalau kita lihat negara tetangga kita itu kita bisa senang betul ya. Salah satu juga masalah kota yang besar. Kenapa Malaysia itu memelihara hukumnya, memelihara gentalnya menangani segala sesuatu. Ya memang Malaysia itu kaya dari orang Indonesia loh. Karena mereka bisa membuat wisata untuk berobat. Iya kan? Jadi itu karena hukumnya baik dari atas sampai ke bawah ini. Oh ini hukuman kau. Jadi kita nggak usah heran kalau kita orang Indonesia sampai mati dicambuk karena kerja salah di Malaysia sana. Ya memang begitu hukumnya. Oke, baiklah. Jadi intinya penegakan hukum kita masih lemah. Lemah sekali. Harusnya itu utama tertinggi. Atau ya kan? Ada juga yang pakai istilah pandang bulu kan? Oh iya. Pandang bulu. Karena hukum kita masih bisa dipermainkan. Ya. Rakyat sekarang ini baru juga menjerit masalah. Kepolisian itu merupakan salah satu institusi negara yang menegakkan hukum. Benar. Kalau untuk orang-orang kaya oligarki yang dikatakan 9 naga itu, laut saja bisa keluar sertifikatnya, bisa dipagarin, diusir mereka. Rejimnya siapa kan gitu, berlanjut terus. Jadi mau dibawa kemana? Tahu, udah pasti tahu. Kalau dia nggak tahu, dia bukan seorang polisi lagi, bukan oknum polisi lagi kan. Aparat apa dia kita nggak ngerti lagi. Siap itu baru-baru ini apalagi yang viral. Apa itulah gas yang 3 kilo kan, yang sampai di EJI di junjung tinggi sama menteri apa itu di atasnya gas. Kalau meledak kan udah meledak juga kepalanya, ya kan? Ya begitulah hukum di Indonesia ini begitu. Ibu, karena waktu kita tidak banyak lagi, mungkin apa yang pengen Ibu sampaikan buat pendengar Kardopa di opini kita pagi hari ini, Bu? Kalau saya sih mengharapkan saya terjadinya untuk memperkuat Kardopa itu adalah milik rakyat, baik pun milik masyarakat umumnya khususnya, ya kan, menjadi corong yang memang bermasalah, dikasih waktu untuk berbicara. Jadi bisa lebih lepas, karena kalau tidak kita ada kepedulian, bukan bisnis melulu yang kita pikirkan, tapi ada sosialnya. Sosial itu apa? Dengan kita membantu masyarakat. Jadi jangan diam saja dapannya itu dengan memang dilakukan. Selama ini kan ada opini ya. Opini itu yang hanya punya mobil pakai klakson, passwordnya. Telolet ya. Iya. Jadi dengan opini ya Desi juga harus pintar-pintar mengangkat permasalahan yang ada di masyarakat, baik yang ada permasalahan di rumah sakit, baik yang karena BPJS yang nokoh-menokoh, itu saya lihat itu. Jadi kita itu yang memang rakyat harus cerdas sekarang ini, manfaatkanlah. Kardopa itu ditemui, dibuat pertemuan dengan Pak Peter, dengan Desi, apa yang harus bisa diangkat. Kalau saya sendiri memang saya angkat masalah saya ini nggak mengharapkan uang kembali lagi seperti ini, karena sudah sempat dimampatkan entah jadi apa nggak tahu, tapi kita dipaksa untuk mengeluarkan uang lagi kan. Ini sakitnya. Jadi polisi, jadilah polisi yang benar, jadilah polisi yang terhormat, karena di tanganmu tanggung jawabmu. Di dunia ini masih dibutuhkan masyarakat kecil. Kalau tidak, karma akan berjalan terus. Jadi itu yang saya sampaikan. Ibu benci tapi rindu nih sama pihak kepolisian. Jadi memang kita sebagai media penyiaran tentu harus melakukan kontrol sosial. Benar. Dan mudah-mudahan Radio Kardopa bisa mengajar, menjembatani gitu, masyarakat juga untuk bersuara, bicara tentang apa yang dialami. Benar. Sehingga hal-hal yang kita anggap negatif bisa dilakukan perbaikan ya, ke depannya. Hanya itu caranya. Benar. Baiklah. Terima kasih Bu Tiorida, terima kasih Pak Peter waktunya. Terima kasih kepada radio yang sudah menyiarkan langsung. Radio apa Desi? Dis FM Tebing Tinggi, Karisma FM Bali G. Ibu jangan jumpa ya Bu. Dengarkan saja. Streamingnya sebut, orang nggak bisa mendengar streaming dan live streaming kita www.kardopafm.co.id. Tadi kita live Facebook tuh di Kardopa FM, di Kardopa 994 FM. Ada live TikTok juga Ibu. Iya, TikTok dan juga akan ada siaran langsung ulangan lagi. Nanti kita atur ya. Oke, Bang Abdi nanti Bu. Terima kasih sekali lagi
lagi Bu Tiori, pamit makasih. Mungkin next kita bisa ngobrolin pengalaman-pengalaman yang lainnya ya Pak ya di Opini. Saya Desi pamit dulu dari Opini Kardopa berani tampil beda. Nanti kita lanjut di program Varia Wanita. Tetap stay tune dan sampai jumpa. Kami teman Anda. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan.